Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayunda Pangesti, NIM 14014182287. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam proses pembuatan media pembelajaran Flowsila atau Flowable Nilai-Nilai Pancasila. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Isa dan juga Bapak Farisko. Tahap yang pertama adalah proses pembuatan ilustrasi. Pada tahap ini, kita membuat ilustrasi mengenai beberapa penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Ilustrasi dibuat semenarik mungkin dengan kalimat yang mudah dipahami peserta didik. Hal ini bertujuan supaya peserta didik lebih mudah dalam memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupannya. Dalam pembuatan ilustrasi, di sini menggunakan gambar yang didownload dari Google. Namun, kita melakukan modifikasi menggunakan bantuan aplikasi Canva, sehingga ilustrasi yang kita buat sesuai dengan keinginan dan maksud yang akan kita sampaikan. Dan ini adalah hasil dari ilustrasi yang sudah dibuat semenarik mungkin, berisikan pengamalan nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Ilustrasi yang sudah didesain kemudian dicetak sesuai dengan konsep dari Flowsila menggunakan kertas manila. Hai, kita akan membuat Flowsila, Flowable Nilai-Nilai Pancasila. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pensil warna, penggaris, spidol, pensil, gunting, double tape, penghapus, rautan, kemudian kita butuh ilustrasi yang sudah diprint pada kertas manila, serta kertas manila yang akan digunakan sebagai media pembuatan simbol nilai Pancasila. Proses pembuatan isi Flowsila. Yang pertama pada tahap ini adalah kita akan membuat sisi bagian ujung dari isi Flowsila yang digunakan untuk memberikan petunjuk dari Flowsila yang sedang dioperasikan. Potong kertas manila dengan ukuran 12 x 10 cm seperti contoh, kemudian beri jarak tiap ujungnya 1 cm yang akan digunakan sebagai perekat. Kemudian sisi tersebut kita beri tekukan supaya lebih memudahkan kita dalam mengoperasikannya. Kemudian kita akan mengulangi proses ini sebanyak 5 kali sesuai dengan Flowsila yang sudah kita buat. Jika kita sudah melakukan step ini, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Kita akan mendapatkan 5 sisi Flowsila yang akan dijadikan sebagai petunjuk dan juga sisi kecil yang dijadikan sebagai perekat. Tahap selanjutnya, kita akan menggunakan penggaris yang mana digunakan sebagai alat bantu untuk memberi jalan tekukan tiap-tiap gambar, sehingga Flowsila mudah digunakan dan ilustrasi yang ada dapat dimaksimalkan dalam penggunaannya. Isi Flowsila yang sudah ditekuk dapat dirapikan tekukannya seperti brosur atau zigzag, sehingga hanya muncul satu gambar di awal saja dan membentuk satu buah kotak. Tahap selanjutnya adalah kita memerlukan gunting, kemudian potongan kertas manila sebagai sisi ujung Flowsila, kertas penghubung sebagai perekat isi Flowsila, double tape dan juga isi Flowsila. Dari alat dan bahan tersebut, jadilah konsep atau gambaran dari isi Flowsila. Proses pembuatan cover Flowsila. Pertama, kita buat sebuah kotak dengan ukuran 30 x 30 cm yang mana akan digunakan sebagai media cover dari simbol Pancasila. Kemudian kita akan mengguntingnya sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Kemudian kita akan menggambar simbol dari sila Pancasila pada kertas cover yang baru saja kita potong. Namun, sebelum menggambar, kita ambil 5 cm bagian tengah cover untuk ditekuk, yang mana nantinya akan dijadikan sebagai perekat untuk tiap sisi isi Flowsila. Pada tahap pembuatan cover dilakukan secara manual dengan memadukan warna-warna yang ceria, namun tetap sesuai dengan konsep dari simbol sila Pancasila. Hal ini bertujuan supaya media Flowsila lebih mudah diingat peserta didik dan meningkatkan daya tarik peserta didik dalam mengoperasikan media tersebut, sehingga maksud dan tujuan dari media Flowsila dibuat dapat tersampaikan secara maksimal. Dalam tahap ini, alat dan bahan yang digunakan adalah
kertas manila yang digunakan sebagai cover, kemudian pensil warna, pensil, dan juga penghapus. Setelah gambar cover sudah selesai, maka garis tepi yang digunakan sebagai batas pembuatan cover dipotong menggunakan gunting dengan ukuran yang sesuai. Setelah garis tepi digunting dengan rapi, kemudian pada bagian yang dilipat, kita buka kembali dan digunting dibagi dua sama besar. Sisi yang tersisa dari bagian yang dilipat digunakan sebagai perekat antara cover dan juga isi Flossila. Proses menyatukan cover dan isi Flossila. Pada tahap ini, lipatan kecil dan juga sisi Flossila yang sudah kita buat tadi kita rekatkan dengan isian Flossila menggunakan double tape. Kemudian sisi kecil ini kita terapkan di bagian depan dari isi Flossila. Kemudian untuk pada ujung Flossila kita gunakan sisi sam tempel yang kita gunakan sebagai petunjuk pada Pancasila tersebut. Kemudian kita beri double tape pada cover Flossila dan kita satukan pada ujung-ujungnya. Diperhatikan jangan sampai terbalik. Nah, Flossila sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam video proses pembuatannya, ini adalah hasil dari media pembelajaran yang saya buat. Kemudian ada ini, lalu ada ini, sila keempat, sila kelima. Nah, untuk dalam menggunakannya media tersebut dapat saya contohkan sebagai berikut. Pada bagian cover di sini menjelaskan mengenai simbol dari sila dalam Pancasila tersebut. Ini merupakan simbol dari sila pertama, yaitu berbentuk bintang yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu cara penggunaannya adalah sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri cover kita pegang lalu kita bentangkan. Di sini terdapat beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Dapat dilihat sebagai berikut.
Kemudian pada ujungnya di sini diberi keterangan bahwa ini adalah sila pertama supaya memudahkan peserta didik dalam memahami makna-makna yang terdapat dalam floodable tersebut. Kemudian di sini juga ada sila kedua, yaitu disimbolkan dengan rantai. Dan cara penggunaannya masih sama. Untuk isinya seperti ini. Kemudian untuk sila yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Kemudian untuk sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Seperti ini. Dan yang terakhir adalah sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Cukup sekian presentasi dari media yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.